nomor 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengantar Metode Penelitian Hukum, yang beranggotakan saya sendiri, Jasmina Dia Ramadhani, Yasinta Septiandini, Safta Tarisa Al-Firdaus, dan Siti Nurhalimah. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Yasinta Septiandini. A. Pengertian metode penelitian hukum. Pengertian penelitian hukum sebagai suatu penelitian untuk menemukan in concreto yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan apakah yang merupakan hukum yang layak untuk diterapkan secara in concreto untuk menyelesaikan perkara tertentu. B. Perkembangan metode-metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum yang dipergunakan oleh ilmu hukum adalah metode penelitian yuridis dogmatis. Metode ini sangat erat kaitannya dengan metode penelitian yang dipergunakan dalam filsafat. Metode penelitian yuridis dogmatis masih bersifat deduktif dan idealistis, tanpa mengaitkan antara hukum tersebut dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan paham para ilmuwan pada masa itu yang masih menganggap bahwa pengembangan ilmu adalah semata-mata untuk keperluan ilmu itu sendiri. Tokoh yang berpendirian demikian misalnya Hans Kelsen dalam bukunya Die reine Rechtslehre. C. Tujuan penelitian hukum. Penelitian hukum memiliki tujuan yang tidak banyak berbeda dengan penelitian sosial lainnya, antara lain yang pertama yaitu untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum sehingga dapat dirumuskan masalah secara tepat. 2. Untuk mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa hukum. 3. Untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala hukum dengan gejala yang lain. 4. Untuk menguji hipotesa yang berisikan hubungan sebab akibat. Yang kelima, untuk mendapatkan asas-asas hukum dari hukum positif yang tertulis atau dari rasa susila warga masyarakat. D. Kegunaan metode penelitian hukum. Sejumlah kegunaan metode penelitian hukum dapat disebutkan sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah yang tertentu. Dari ini merupakan tugas semua sarjana hukum untuk menyusun dokumen-dokumen hukum seperti gugatan tuduhan pembelaan, putusan pengadilan, akta notaris, sertifikat, kontrak, dan sebagainya yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini menyangkut pekerjaan notaris, pengacara, jaksa, hakim, dan para pejabat pemerintah. Yang ketiga, untuk dapat melaksanakan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu. Hal ini merupakan tugas utama para dosen dan penyuluh. Yang keempat, untuk menulis ceramah, makalah, atau buku-buku hukum. Untuk melakukan penelitian dasar atau basic research di bidang hukum, khususnya dalam mencari asas hukum, teori hukum, dan sistem hukum, terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum baru, dan sistem nasional yang baru. Di penelitian hukum normatif atau doktrinal. 1. Penelitian inventarisasi hukum positif. Penelitian inventarisasi merupakan sebuah kegiatan penelitian pendahuluan sebelum seorang peneliti lebih jauh melangkah pada penelitian in concreto. E. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi. 1. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal. 2. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi horizontal. F. Perbedaan penelitian hukum normatif dan non-normatif. 1. Perbedaan konsepsi tentang hukum. 2. Perbedaan analisis. 3. Perbedaan data dasar. 4. Perbedaan
perbedaan tentang keutamaan pengumpulan data. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.